Pemirsa, keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendesak mantan Ketua RT Abdul Pasren bertanggung jawab atas dipenjarakannya para terpidana. Keluarga terpidana juga sepakat untuk melaporkan Pasren ke Barreskrim Polri karena diduga memberi keterangan bohong. Dengan membentangkan spanduk dan poster, puluhan warga dan keluarga terpidana kasus Vina Eki mendesak mantan Ketua RT Abdul Pasren segera muncul dan menjelaskan fakta sebenarnya. Pasren diduga menyampaikan keterangan bohong yang memberatkan para terpidana. Atas dugaan ini, keluarga terpidana menandatangani surat kuasa ke pengacara Peradi untuk melaporkan Pasren ke Barreskrim Mabes Polri. Terlebih, Pasren selama ini sulit ditemui dan terkesan menghindar. Rencananya sih mau melaporkan Bapak RT Abdul Pasren. Alasannya kenapa? Karena selama ini Bapak Abdul Pasren tidak mau muncul di hadapan kami dan tidak mau jujur. Karena kami semua percaya bahwa anak-anak kami tidak bersalah. Kami mohon Bapak RT Abdul Pasren, kalau memang mereka benar tidur di rumah Bapak, jujurlah Pak. Kejujuran itu lebih baik Pak. Terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Kami dari perwakilan keluarga terpidana memohon kepada Bapak Abdul Pasren, jujurlah. Keluarga berharap agar Abdul Pasren segera muncul dan berkata jujur sehingga para terpidana terbebas dari hukuman. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk melaporkan kesaksian palsu Ketua RT Karya Mulia Kota Cirebon Abdul Pasren. 5 terpidana kasus Vina mengaku berada di rumah Abdul Pasren pada saat malam kejadian, tapi Abdul Pasren membantahnya dalam persidangan. Tim kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Barreskrim Polri Selasa siang. Mereka melaporkan Ketua RT 02 Karya Mulia Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, Abdul Pasren. Abdul Pasren diduga memberikan keterangan palsu saat diperiksa polisi maupun saat hadir sebagai saksi di persidangan, sehingga memberatkan kelima terpidana. Mereka tidak ada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur, berkata yang sebenarnya. Itu yang mereka sampaikan, dan tidak ada mereka duduk di pangkuan. Yang ada adalah bersimpuh di bawah kakinya Pak RT Pasren, karena Pak RT Pasren sedang duduk di kursi. Dan keterangan itu dikuatkan oleh Pak mantan Ketua RW tahun 2016 yang hari kemarin datang menemui saya dan siap bersaksi di Mabes Polri mana yang paling benar dari seluruh pernyataannya, dan seluruh kebenarannya nanti biar diuji di Mabes Polri saja. Siapa yang benar? Pak RT Pasren yang mengatakan anak-anak terpidana yang sekarang mendekam di penjara itu tidak tidur di rumahnya, atau mereka tidur di rumahnya. Abdul Pasren disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. 5 terpidana, Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi, mengaku tidak berada di TKP di malam tewasnya Vina dan Eki. Kelimanya justru tengah menginap di rumah sang Ketua RT Abdul Pasren. Namun saat diperiksa polisi maupun di persidangan, Abdul Pasren menyangkal hal tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui keberadaan kelima terpidana di malam kejadian. Warga kemudian mengusir Abdul Pasren dari rumahnya lantaran dinilai memberi keterangan tidak sesuai fakta. Itu tuh ngomongnya sih udah diusir gitu sama warga situ tuh, gitu. Tapi saya kan denger aja, saya nggak ikutan. Karena saya di rumah kan nggak minta sakit sendiri. Itu kapan diusirnya Bu katanya? Pokoknya lagi tahun 2016-an loh. Ya di saksi dia kan. Kesaksiannya gitu, iya, memberatkan palsu, gitu. Iya. Itu satu keluarga atau Pak RT-nya aja yang minta diusir?
Ya nggak tahu Pak, seperti itunya sih. Dengar anak-anak pada ngomong aja udah tak usir kayak gitu. Kini keberadaan Abdul Pasren masih menjadi misteri. Ia menghilang dan sulit ditemui. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Selasa siang kuasa hukum Peggy Setiawan menyambangi kantor Kemenko Polhukam Republik Indonesia. Tim kuasa hukum Peggy meminta Menko Polhukam untuk menegur Polda Jawa Barat karena absen di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Kuasa hukum Peggy Setiawan Marwan Iswandi Selasa siang mendatangi gedung Kemenko Polhukam Jakarta untuk bertemu langsung dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Kedatangannya adalah untuk meminta Hadi Cahyanto yang juga merupakan Ketua Kompolnas untuk menegur Polda Jawa Barat yang tidak hadir dalam sidang pra-peradilan Peggy Senin kemarin. Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus yang menjerat Peggy Setiawan agar kasus ini dibuka secara transparan dan jelas. Meski demikian, tim kuasa hukum tidak bisa bertemu dengan Menko Polhukam hari ini karena Menko Polhukam Hadi Cahyanto ada kegiatan lain di luar. Beliau ada Kepala Biro Hukum dan Persidangan dan Humas. Beliau menyampaikan Menko Polhukam belum bisa menerima kami hari ini. Bahkan Menko Polhukam hari ini berangkat ke Makassar. Beliau baru bisa menerima kami kira-kira tanggal 22 sampai tanggal 26 karena semua sudah terjadwalkan. Tetapi keinginan kami sudah kami sampaikan. Satu, kami melaporkan hasil sidang pra-peradilan kemarin. Sidang pra-peradilan kemarin Polda Jawa Barat tidak datang. Karena beliau juga merupakan Ketua Kompolnas, maka kami laporan ke sini. Yang kedua, kami menyampaikan memohon kepada pihak Polda Jabar selaku termohon mangkir dalam sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan. Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan sidang akan ditunda hingga pekan depan pada tanggal 1 Juli 2024. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini ditunda lantaran pihak dari Polda Jabar tidak hadir dalam persidangan. Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan sidang akan digelar kembali pada 1 Juli 2024 pekan mendatang. Tidak ada alasan jelas terkait ketidakhadiran penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang hari ini. Artinya sudah ada, kami lihat di media juga bahwa pihak kepolisian sudah membentuk tim untuk melakukan menghadapi kami dalam permohonan pra-peradilan kami, tapi faktanya ini semakin molor. Dugaan kami sederhana sekali, apakah akan digunakan cara-cara klasik lagi supaya pra-peradilan ini gugur? Ayo percepat. Saya pikir itu cara-cara klasik yang penegakan hukum seperti itu memunculkan pemikiran publik bahwa ini semakin banyak kejanggalannya bagi publik semua. Ayo kita sama-sama kita nilai, kalau sampai pra-peradilan ini dinyatakan gugur karena adanya settingan mempercepat masuk ke pokok perkara, maka publik akan menilai semakin janggal. Kan begitu. Maksud kami sederhana, kalau buktinya lemah, akuin aja. Ya kan, sampaikan saja, bebaskan saja Peggy. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku kecewa dan menduga bahwa pihak kepolisian selaku termohon sengaja mengulur proses pra-peradilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jaya dan Eko, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam, yang sudah dihukum seumur hidup juga kembali diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat. Pemeriksaan terhadap Eko dan Jaya didampingi sejumlah kuasa hukum dari Peradi. Dua terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki diperiksa kembali penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat Senin siang. Pemeriksaan tersebut didampingi sejumlah kuasa hukum dari Peradi. Terkait tes psikologi ini, Eko dan Jaya dipinjam dari Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Diketahui untuk hari ini pemeriksaan hanya dilakukan pada Eko dan Jaya, sedangkan 4 orang lainnya ditunda.
Hari ini yang masih di dalam, yang masih diperiksa itu adalah Jaya sama Eko. Iya, sama Eko ya. Itu tadi agendanya dimulai dari jam berapa, Pak? Dari jam 11 kali ya. 11 sampai sekarang belum selesai. Udah ada informasi tambahan, Bapak, dari penyidik? Oh, hari ini hanya penyisik, hanya pemeriksaan psikologi aja. Psikologi aja ya? Ya, saya kira kita sih mencari kebenarannya. Ya, kalau yang benar itu pasti benar, gitu aja. Sementara itu, kuasa hukum dari Pradi yang menangani ketujuh terpidana berencana mengajukan peninjauan kembali dengan mencari novum atau alat bukti baru atas putusan pengadilan 2017 lalu dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwan Pangestu, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Prime. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ditunda karena polisi tidak hadir dalam persidangan. Menanggapi hal tersebut, Ibu Peggy kecewa dan berharap pra-peradilan bisa segera berjalan. Ibunda Peggy Setiawan menyaksikan jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Ia juga menyaksikan jalannya sidang yang singkat lantaran pihak kepolisian tidak hadir dalam persidangan itu. Ibunda Peggy kecewa sidang pra-peradilan Peggy ditunda hingga tanggal 1 Juli mendatang. Pasalnya, Ibunda Peggy sebelumnya sangat mengharapkan agar bisa pra-peradilan segera digelar. Sebelumnya, ia berharap sidang pra-peradilan segera memutuskan Peggy tidak bersalah. Saya harapannya semoga sidang cepat digelar dan anak saya segera bebas dan pulang karena anak saya tidak bersalah. Saya sangat kecewa sekali untuk pengunduran sidang ini. Keluarga Peggy Setiawan hanya bisa pasrah dan menyerahkan proses hukum kepada tim kuasa hukumnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pihak Polda Jawa Barat tidak hadir dalam sidang pra-peradilan hingga sidang harus ditunda. Bagaimana perjalanan proses pengajuan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan? Apakah akan terbentur oleh berkas perkara yang telah diserahkan ke kejaksaan? Berikut kami hadirkan rangkumannya untuk Anda. Kepolisian ada apa? Kami menanyakan ke pihak penyidik ada apa? Apalagi yang akan dilakukan, apalagi yang akan diperbuat oleh Peggy Setiawan? Kasihan anak ini. Rekayasa apa lagi? Iya, rekayasa apa lagi seperti ini? Kalau seperti itu demikian semakin terang benderang ada desain dalam persoalan ini. Semakin jelas ini ada desain. Mau ditinggal, kami akan terus melawan persoalan ini ya. Kami akan membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukan orang yang bersalah. Begitulah ungkapan kekecewaan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Setelah ditunggu-tunggu publik, sidang pra-peradilan Peggy batal digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan alasan Polda Jabar tidak hadir. Padahal pengajuan sidang pra-peradilan Peggy ini telah melalui perjalanan yang cukup panjang. 26 Mei 2024, Peggy Setiawan ditangkap setelah polisi menyebarkan 3 DPO. Namun Peggy alias Perong menjadi satu-satunya pelaku yang ditangkap dari DPO tersebut, sementara sisanya dianggap tidak ada karena kurangnya alat bukti. Usai penangkapan itu, pembuktian Peggy Setiawan sebagai pelaku oleh kepolisian diuji. 31 Mei 2024, 3 rekan kuli bangunan tempat Peggy bekerja, Suharsono alias Bondol, Suparman, dan Ibnu, memberikan keterangan ke Ditreskrimum Polda Jabar bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung pada saat peristiwa pembunuhan itu terjadi di Cirebon. Di bulan yang sama, Saka Tatal, terpidana yang telah menjalani hukuman 3 tahun penjara, mengaku menjadi korban salah tangkap. Ia juga tidak kenal Peggy Setiawan. Tidak hanya itu, Liga Akbar yang sempat bersaksi di kasus pembunuhan Vina dan Eki justru mengaku tidak mengetahui sebenarnya penganiayaan dalam kronologi peristiwa sesuai BAP. Atas pertimbangan-pertimbangan itulah, kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan dan sidang direncanakan digelar pada 24 Juni 2024. Namun sayang, meskipun Majelis Hakim Eman Sulaiman dan tim kuasa hukum Peggy sudah datang, Polda Jabar
tidak hadir alias mangkir dalam sidang pra-peradilan. Sidang pun akhirnya diundur hingga Senin 1 Juli 2024 mendatang. Di sisi lain, berkas perkara Peggy Setiawan telah dilimpahkan Polda Jabar ke Kejati, Jawa Barat. Pihak Kejati akan melakukan penelitian selama 14 hari sesuai KUHP. Selaku RT di wilayahnya Ibu Aminah ini beserta juga dengan anaknya yang kita duga dia membuat keterangan palsu yang dibuat di bawah sumpah. Nah, kita memang sudah membawa bukti-bukti semuanya, baik itu berupa putusan pengadilan, kemudian saksi-saksi, dan kemudian juga keterangan pernyataan-pernyataan yang kita dapat dari tetangga-tetangganya yang menyatakan bahwa pada malam tanggal 27 Agustus 2016 mereka tuh memang ada di rumahnya Pak Pasren. Tapi Pak Pasren ini menyatakan dalam kesaksiannya tidak ada katanya. Jadi itulah yang ditambah lagi dengan beberapa waktu yang lalu ada di TV yang menyatakan bahwa keluarga terpidana ini mendatangi Pak Pasren untuk mengubah BAP dengan memberikan uang dan juga adanya bersama dengan pengacara katanya. Itu semua nggak benar, dan oleh karena itu maka pada hari ini mereka membuat laporan itu. Selanjutnya mungkin Bu Aminah bisa menjelaskan ya apa aja yang dilaporkan pada hari ini di Mabes Polri ini. Silakan Bu Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya laporkan itu karena pengakuan Pak RT itu keluarga memberikan iming-iming uang, terus bilangnya disuruh berkata bohong alias karang cerita, padahal kami tidak. Kami ke situ malah menyuruh Bapak RT Abdul Pasren suruh jujur. Kalau memang anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak Pasren, tolong jujur Pak, itu aja ucapannya. Terus Pak RT bilang, enggak, itu bukan urusan saya, itu urusan polisi, saya nggak mau ikutan. Terus Pak Pasren masuk ke dalam, dan saya pun, kami semua dengan sedih pulang ke rumah. Jadi 2. Ya itu keterangannya, ada yang mau ditambahkan? Ya, Pak Asido. Jadi baik ya, puji syukur kami menyambut baik bahwa akhirnya ini laporan polisinya dapat diterima. Ini keluarga dari para terpidana juga sudah lega ya. Dan kami mengharapkan memang sebagaimana diketahui banyak sekali kejanggalan dalam perkara ini. Teman-teman semua sudah tahu ya bagaimana 2 DPO yang kemudian menjadi dibatalkan dan fiktif. Bagaimana juga kesaksian dari saudara AF dan Dede ya, yang bisa melihat dari jarak yang jauh bagaimana Liga Akbar ternyata tidak bersama-sama dengan para korban. Dan ini juga hari ini ya keluarga para terpidana sudah melaporkan juga ke polisi, dan kami sangat mengapresiasi. Semoga ini juga bisa menjadi jalan pembuka ya, sebagaimana juga bahwa Pak Kapolri menyatakan supaya ini diusut secara tuntas ya dan terbuka, sehingga kami berharapkan dengan laporan ini diterima bisa dapat nanti secara transparan, objektif ya dan akuntabilitas perkara ini dapat diungkapkan. Kami di sini Advokat Peradi ya, di dalamnya juga ada Pusat Bantuan Hukum Peradi, berkewajiban memberikan akses to justice bagi para keluarga terpidana dan terpidana, dengan harapan kami tentunya nanti menemukan keadilan, dan para terpidana ini kami sangat mengharapkan bisa dibebaskan. Seperti ada ungkapan yang mengatakan lebih baik ya membebaskan 1 orang yang 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir, ini buktinya. Laporan kami diterima. Tanpa. Bagaimana Pak? Buktinya Pak.
Pak, juga tadi kenapa prosesnya agak lumayan lama? Apakah ada terkendala terkait dengan pembuktian atau seperti apa, Pak? Iya betul, memang terkendala bahwa bukti-bukti kita ya ada yang kurang dianggap kurang lengkap lah gitu ya. Tapi atas kesepahaman akhirnya bukti yang kurang lengkap itu bisa dilengkapi besok atau lusa gitu loh. Oke, artinya dengan adanya surat ini artinya laporan sudah diterima ya, Pak? Udah, ini udah sah, udah diterima dan nanti kita tinggal tunggu penyelidikan dan penyidikan dari pihak Mabes Polri. Terima kasih buat semua. Sebentar, ya. ini kan kasusnya juga ditangani sama Polda Jawa Barat ya? Maksudnya kasusnya Vina ini gitu ya? Bukan, yang di Jawa Barat itu adalah mengenai kasusnya Peggy kali ya, gitu. Dan kemudian juga ada di Jawa Barat itu ada kasus pasal 221 atau obstruction of justice yang sedang dikembangkan oleh polisi saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Kenapa nggak sekalian diurus ke sana aja gitu, Pak? Sampai ke Mabes Polri pada akhirnya? Kami menganggap bahwa ya lebih kompeten lah di Mabes Polri, itu aja. Pak, RT ini dilaporin pasal berapa, Pak? 242 mengenai keterangan palsu di bawah sumpah. Ancamannya, Pak? 7 sampai 9 tahun. Ya, 7 sampai 9 tahun. Ibu akhir ketemu dengan Pak RT sendiri kan masih. Ibu dekat nggak sih sama Pak RT? Dekat itu Uwa sendiri malahan. Ya udahlah, ya sering ketemu sih sebelum viral mah sering ketemu, malah dia sholat, malah dia juga sering beli serabi saya karena saya jualan serabi, tapi saya nggak masalah, saya ikhlas, mungkin udah takdir adik saya, tapi begitu sekarang viral lagi, insya Allah kesempatan tidak akan datang lagi untuk kedua kalinya. Itu aja. Pak, sejauh apa sih Pak kemudian peran dari Pak RT ini tuh akan membuka atau membuat terang kasus ini sebetulnya? Ya tentu saja karena atas keterangan Pak RT ini maka 5 yang ada sekarang ini ya atas keterangan RT ini maka 5 orang tetangga termasuk adiknya Pak Aminah ini sekarang masuk di dalam. Artinya diduga ini ada terjadi salah tangkap itu, Pak? Bukan salah tangkap, artinya kan ini keterangan palsu kemudian dipercaya oleh penyidik karena penyidik juga kan menyatakan bahwa keterangan Pak Pasren ini benar gitu. Padahal hari ini kita menyatakan itu tidak benar. Menyesatkan begitu bisa Ya inilah yang kemudian akan kami jadikan nanti untuk mempelajari apakah ini bisa jadi novum atau tidak untuk PK kami. Ini kan sudah berlangsung di 2016. Kenapa upaya ini baru dilakukan? Apakah memang di 2016 sempat mencoba melaporkan Pak RT ini? Mohon maaf ya, kami baru terima kasus ini juga belum ada sebulan ya. Enggak, maksudnya mungkin dari keluarga. Silakan. Ya. Kenapa Mas? Ini kan kasus di 2016, kejanggalan pasti sudah dirasakan sejak dulu. Nah, kenapa baru ingin melaporkan Pak RT ini sekarang? Karena dulu kan nggak ada media, nggak ada TikTok, terus adanya cuma koran sama HP jadul. Kita mau lapor kemana? Kita orang kecil. Sedangkan itu sama polisi berurusannya, saksi yang kita bawa aja nggak pernah dipakai, itu aja. Masih sering ketemu sampai sekarang sama Pak RT? Ya sekarang nggak ketemu sejak viral. Terakhir pokok ya sebelum viral lah pokoknya. Berita yang kami dapat malah di Cirebon tuh tadi siang udah minggat Pak RT-nya dari sana. Dan malam ini ada pergerakan di sana. Yaitu ada acara aksi doa bersama seluruh masyarakat di sana di depan rumahnya Pak RT. Ya, itu bentuk supporting dari warga ya. Mungkin karena keluarga sendiri, ini tahu sih minggatnya karena kenapa sih Pak RT sendiri? Maksudnya? Pak RT kan ini minggatnya, nggak ada di rumah. Mungkin tahu nggak sih sebagai Ya mungkin karena di depan rumahnya mau ramai banyak warga, jadi mungkin dia takut sendiri, takut diapa-apain. Padahal di situ hanya mau doa bersama untuk Peggy Setiawan dan 5 yang ditangkap polisi itu yang di dalam. Udah itu aja. Ya, saya kira cukup sekian ya.
Makasih Pak Loli. Terima kasih semuanya. Pak, izin foto RT-nya dong Pak. Tapi ini dua ya, sebenarnya Pak RT sama anaknya yang sudah melaporkan. Boleh nggak ada Pak? Tapi sama Pak. Pasien dan ya, jadi dua. Boleh teman Pak. Lagi Pak, boleh Pak. Masih Pak. Royali, Bang Gabian. Tadi aku udah kita kirim sama Pak Tuni. Nah ya. Kegiatan malam di Cirebon sekarang. Karena susah juga ngambil. Oh, Terima kasih Pak. Pemirsa, Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online menggelar rapat koordinasi membahas masalah judi online untuk tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan di Kemenko PMK Jakarta pada Selasa siang. Rapat koordinasi dan sosialisasi dilakukan untuk memberantas judi online hingga ke tingkat desa, lantaran masalah judi online sudah sangat meresahkan selama beberapa waktu terakhir. Dalam rakor ini, berbagai upaya dalam pemberantasan judi online telah dilakukan, misalnya dengan memutus akses provider ke Kamboja dan Filipina, serta pembekuan rekening yang terlibat dalam judi online. Langkah tersebut diambil karena judi online sudah merugikan banyak pihak. Sementara itu, 12 dari 22 tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas timah sudah diserahkan ke Kejaksaan Republik Indonesia Jakarta Selatan. Sementara itu, terkait dengan tersangka Harvey Muiz sendiri, pemirsa, petugas masih mengumpulkan berkas kepemilikan aset yang diduga hasil dari korupsi timah. Krejiris Pantai Indah Kapuk dan selebgram Helena Lim serta suami Sandra Dewi Harvey Muiz menjadi dua publik figur yang merupakan tersangka atas kasus korupsi tata niaga komoditas timah di Bangka Belitung di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Penyidik telah menyerahkan 13 perkara, ya, 13 tersangka dan barang bukti ke penuntut umum, dan dari 13 itu dapat kita uraikan, satu sudah dalam proses sidang yaitu obstruction of justice yang ada di Bangka Belitung, dan 12 itu diserahkan ke Kejari Jakarta Selatan. Dan kita harapkan dalam waktu dekat, ya, mudah-mudahan di bulan Juli yang akan datang, penyidik bisa menuntaskan 9 berkas perkara lagi, ya, atas nama 9 tersangka yang kita harapkan tentu bisa dilakukan tahap 2 ke penuntut umum. Selain Harvey Muiz, petugas kerap memeriksa sang istri Sandra Dewi sebagai saksi. Kasus ini pun masih bergulir di Kejagung dan berkas 1 dari 22 tersangka sudah diserahkan ke Kejari Jakarta Selatan. Sementara 1 orang akan segera disidangkan. Selain masih mencari adanya tersangka baru, Kejagung telah menyita sejumlah barang bukti dalam perkara yang merugikan negara mencapai 300 triliun rupiah ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Prime. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta. PDI Perjuangan di lain sisi, pemirsa, yang sempat menyatakan tertarik dengan Anies di Jakarta, namun sampai dengan saat ini belum menentukan arah dukungan mereka. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memutuskan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Presiden PKS Ahmad Sayhu mengatakan hal tersebut diputuskan setelah mendengar sejumlah masukan dari berbagai pihak, salah satunya dari DPW PKB Jakarta. Sebagai gubernur, calon gubernur DKI. Ini semua diambil setelah menerima usulan dari DPW DKI Jakarta, juga masukan-masukan dari berbagai pihak, dari para cendekiawan, dari tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, tokoh lintas agama, para habaib.
Sebelumnya Anies Baswedan telah bertemu dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Kehadiran Anies sekaligus menerima dukungan dari PKB untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta. Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Sementara itu PDI Perjuangan pernah menyatakan ketertarikannya kepada Anies Baswedan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani awal Juni lalu. Lalu apakah PDIP akan bergabung dukung Anies atau justru mengusung calon baru untuk menantang Anies di Pilkada Jakarta 2024? Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Golkar hingga kini masih belum memutuskan di mana Ridwan Kamil akan berkompetisi. Keputusan akan diambil pada bulan Juli setelah survei kedua dilakukan. Kontestasi politik di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat akan diramaikan tokoh-tokoh ternama. Meski nama Ridwan Kamil digadang-gadang bisa memenangkan Pilkada Jawa Barat, namun hingga kini Partai Golkar belum memutuskan di mana RK akan berkompetisi. Partai Golkar sendiri telah mengirimkan surat tugas kepada RK untuk maju dalam Pilkada Jakarta dan Jawa Barat. Namun keputusan baru diambil pada bulan Juli nanti. Surat tugas dari Partai Golkar kepada Pak RK itu adalah untuk dua kan, Pilkada Jawa Barat dan untuk DKI. Nah, hasilnya yang mana nanti akan diputuskan setelah survei yang kedua yang sekarang sedang dijalankan. Insya Allah kelar awal bulan ini, awal bulan depan, lalu paling telat akhir Juli sudah diumumkan pencalonannya seperti itu. Selain dari Partai Golkar, RK juga mendapat rekomendasi dari Partai Gerindra untuk maju di Pilkada Jakarta. Gerindra juga ingin mengusung RK untuk berpasangan dengan kader internal dari Gerindra. Namun Ridwan Kamil justru dinilai akan lebih realistis maju di Pilkada Jawa Barat, bukan Jakarta. Hampir di semua survei yang dilakukan, RK mendominasi perolehan suara di Jawa Barat. Kini publik menanti keputusan dari Partai Golkar terkait arena pertarungan Ridwan Kamil di Pilkada. Apakah RK bisa melenggang mudah di Jawa Barat atau harus bekerja keras melawan Anies Baswedan di Jakarta? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sederet selebritas diprediksi akan meramaikan pemilihan kepala daerah 2024. Beberapa di antaranya bahkan telah resmi didukung oleh partai politik. Tak berbeda dengan pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 diprediksi akan diramaikan oleh tokoh selebritas. Terbaru, komika Marcel Widianto resmi diusung Partai Gerindra untuk maju dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan. Marcel akan disiapkan sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Marcel dipilih salah satunya karena mewakili sosok anak muda yang punya daya juang tinggi. Pengusungan ini sekaligus menjadikan Marcel sebagai salah satu kader Partai Gerindra. Penyanyi Krisdayanti juga tengah bersiap ikut dalam Pilkada. Anggota Komisi 9 DPR 2019-2024 ini telah bertekad bulat maju menjadi bakal calon wali kota Batu, Jawa Timur. KD telah menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai bacalon Walkot Batu ke DPC PDIP Kota Batu. Musisi Ahmad Dhani pun tak ketinggalan. Mantan suami Maya Estianty ini disiapkan Partai Gerindra untuk maju dalam Pilkada Surabaya. Ahmad Dhani kini duduk di kursi parlemen usai menang di Dapil Jatim 1 pada pemilihan legislatif 2024. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Siti Rahmawati atau Siti KDI juga percaya diri ikut Pilkada 2024. Siti digadang-gadang akan maju dalam Pilkada Polewali Mandar, mendampingi Sekda Polewali Mandar Andi Bebas Bangkazali. Siti pun rela pulang kampung demi keseriusannya dalam kontestasi ini. Selebritas Raffi Ahmad juga kencang diisukan akan maju dalam Pilkada. Raffi mendapat sinyal positif akan diajak Bupati Kendal Diko Ganinduto maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah.
Namun, ketika kembali dicecar awak media, Sultan Andara ini terkesan enggan menanggapi. Adik ipar Raffi Ahmad, Rici Ismail alias JJ Govinda, terpampang di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Baliho tersebut ramai diperbincangkan warga juga netizen di media sosial lantaran disebut akan maju dalam pemilihan kepala daerah Pilkada Kabupaten Bandung Barat. Terjunnya artis atau selebritas dalam kontestasi politik bukan fenomena baru. Mereka yang dulu hanya dikenal lewat karya dan penampilan di dunia hiburan, kini banyak yang telah duduk di kursi eksekutif maupun legislatif. Pengamat politik Henry Satrio menilai pencalonan artis dalam kontestasi politik adalah hal yang wajar karena telah memiliki modal popularitas yang lebih maju ketimbang elektabilitas. Popularitas mereka jelas tinggi sekali dan itu satu langkah atau satu kaki lebih maju dibandingkan elektabilitas. Meski demikian, popularitas bukan jaminan bagi para pesohor bisa memenangkan pilkada. Jikapun akhirnya mereka terpilih, diharapkan para pesohor ini juga memiliki kapasitas untuk memimpin daerah mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, bakal calon Bupati Gianyar dari PDI Perjuangan Imade Mahayastra membidik tiket dari Partai Perindo untuk maju dalam Pilkada serentak 2024. Partai Perindo dengan 1 kursi di DPRD Gianyar dilirik untuk memenangkan pemilihan bupati. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Gianyar tahun 2024 Imade Mahayastra dan Anak Agung Gede Mayun bersilaturahmi ke DPW Partai Perindo Bali. Pasangan aman membidik tiket maju pemilihan bupati dan wakil bupati dari Partai Perindo. Melanjutkan pembangunan dan membawa kemajuan di Gianyar menjadi misi pasangan ini. Tidak direspon baik oleh Ketua DPD, Ketua DPW untuk melakukan kerjasama ini dan mudah-mudahan bisa berlanjut sampai ke pengurus sampai di tingkat yang bawah. Kita ingin melanjutkan kembali pembangunan yang sudah berjalan di Gianyar. Tentu kita harus menang. Ketika kita mengusung kandidat, kita tidak akan duduk berpangku tangan, tapi kita akan turun langsung ke lapangan bagaimana biar masyarakat Gianyar memberikan kepercayaan lagi kepada Paket Aman. Partai Perindo menjadi partai yang diperhitungkan PDIP untuk berkoalisi dalam Pilgub Gianyar. Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini memiliki 1 kursi di DPRD Gianyar hasil pemilu 2024. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan.